Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat Allah lah kita telah dapat melaksanakan Zoom meeting pada hari ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Friska Maifilona, YMPD Konseling selaku dosen pengampu mata kuliah BK Bimbingan Konseling, dan seterusnya kepada teman-teman yang telah melihat video presentasi kami pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Fitri Rahmadani dengan NIM 22231014 dan rekan saya Gita Wulandari dengan NIM 22231016. Di sini kami akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian kode etik. Yang kedua, ruang lingkup kode etik guru. Yang ketiga, ruang lingkup kode etik BK. Yang keempat, dasar ruang lingkup kode etik bimbingan konseling, dan yang terakhir yaitu sanksi kode etik. Baiklah, masuk saja kita pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian kode etik. Kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik ini menggambarkan suatu nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan dalam standar perilaku anggotanya. Oleh karena itu, kelompok profesi harus mencoba menyelesaikan berdasarkan kekuasaan dirinya. Dalam kaitan profesi ini merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Karena kode etik ini menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan dalam standar perilaku anggotanya. Yang kedua yaitu ruang lingkup kode etik. Nah, ruang lingkup kode etik ini terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu etika terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, etika terhadap organisasi profesional dasar, ke-6 dari kode etik guru. Yang ketiga, etika terhadap teman sejawat. Yang keempat, etika terhadap anak didik. Yang kelima, etika guru profesional terhadap tempat kerjanya. Yang keenam, yaitu etika terhadap pimpinan. Nah, etika yang pertama yaitu etika terhadap peraturan perundang-undangan. Guru mutlak perlu mengetahui kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. Contohnya, untuk menjaga agar guru Indonesia dapat melaksanakan ketentuannya, merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang diatur oleh Kode Etik Indonesia. Nah, yang kedua yaitu kode etik terhadap organisasi profesional dasar dari kode etik guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu martabat profesinya, di mana guru ini menjadi anggota organisasi profesional guru atau PGRI, dan perannya harus ikut aktif dalam melaksanakan program-program bagi organisasi kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga, yaitu etika terhadap teman sejawat. Dalam ayat 7, guru memelihara
hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetia kawanan sosial. Di mana kode etik guru ini menciptakan hubungan sesama guru dan lingkungan kerjanya. Dan guru juga harus menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan serta kesetia kawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya, baik di sekolah maupun tidak di sekolah. Dan yang ketiga yaitu terhadap kode etik terhadap anak didik, karena guru harus berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Guru hendaknya memberi contoh yang baik untuk anak didiknya, karena guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Karena guru ini menjadi instrumen yang ampuh untuk mengubah perilaku seorang peserta didik serta dapat menghargai potensi yang ada dalam keberagaman siswa. Contohnya, karena guru dapat merubah watak siswa yang nakal menjadi patuh, itu merupakan salah satu kode etik guru. Yang kelima yaitu etika guru profesional terhadap tempat kerja dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 Pasal 1 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan lingkungan dan fasilitas yang memadai secara merata dan bermutu di seluruh jenjang pendidikan. Tidak ada membedakan pendidikan A dan pendidikan B. Nah, guru yang profesional juga harus mampu memanfaatkan fasilitas yang telah ada dan dapat mengarahkan peserta didik agar terwujudnya manusia yang seutuhnya sesuai dengan visi pendidikan nasional. Dan yang keenam, yaitu etika terhadap pimpinan. Jadi, sikap seorang guru terhadap pimpinan itu harus positif. Dalam pengertiannya, harus bekerja dalam mensukseskan program yang telah disepakati, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Gita, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup kode etik BK. Ruang lingkup dalam materi kode etik profesional konseling adalah kode etik profesi konseling meliputi hal-hal yang bersangkut paut dengan kompetensi yang dimiliki, wewenang dan kewajiban tenaga profesi konseling. Ruang lingkup dan materi kode etik profesi tertera pada lampiran. Kode etik ini diadopsi dari kode etik konseling ABKIN. Nah, profesi yang tertera dan terlampir dalam dalam ABKIN adalah Indonesia yang tercantum. Profesi yang tertera pada lampiran kode etik ini diadopsi dari kode etik konseling ABKIN yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan. Profesi konselor. Berikut ruang lingkupnya. Yang pertama ada kompetensi yang dimiliki, yang kedua ada konselor yang memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, konselor harus terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat, konselor harus menggunakan pengetahuan dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab. Dan juga yang kedua yaitu kewenangan dan kewajiban profesi BK atau bimbingan konseling. Yang pertama ada konselor berwenang untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Yang kedua, konselor berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi peserta didik. Dan yang ketiga, konselor berkewajiban untuk menjunjung nilai-nilai profesionalisme yang tinggi. Nah, cara untuk mengimplementasi layanan yang dilakukan dalam kegiatan profesi
yaitu layanan BK harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas profesionalisme, yaitu seperti akuntabilitas, yaitu konselor harus bertanggung jawab atas semua tindakannya. Yang kedua, berintegritas, yaitu konselor harus jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya. Dan yang ketiga, objektivitas, yaitu konselor harus memberikan layanan secara objektif dan tidak memihak. Dan yang keempat, bersikap kepedulian, yaitu konselor harus peduli terhadap peserta didik dan kesejahteraannya. Dan yang kelima, yaitu konselor harus berani mengambil keputusan yang tepat dalam bertanggung jawab. Selanjutnya itu layanan BK harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak peserta didik, yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan layanan BK yang berkualitas. Yang kedua, hak untuk dirahasiakan informasinya. Yang ketiga, hak untuk diperlakukan dengan hormat dan jujur. Dan yang keempat, hak untuk mendapatkan pilihan dalam layanan BK. Dan yang kelima, untuk mendapatkan pendampingan dalam proses pengambilan keputusan. Materi selanjutnya mengenai dasar ruang lingkup kode etik BK. Yang pertama ada Pancasila. Nah, Pancasila hal yang dapat mengingatkan bahwa profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap manusia dalam rangka membina warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tercantum pada pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang standar pendidikan dan ketenagakerjaan. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 27 Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Dan yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Materi selanjutnya adalah mengenai sanksi kode etik. Sanksi kode etik yang pertama ada dapat peringatan, yang kedua berapa peringatan, yaitu perilaku menerima peringatan halus, misalnya jika seseorang menyebutkan atau agensi terkait tetapi belum sangat terpengaruhi, mereka mungkin menerima email dengan peringatan jika tidak dijelaskan bahwa level selanjut kemungkinan akan tercapai. Yang kedua, blokir. Nah, perbarui status yang berisi sara unggahan data yang mengandung unsur-unsur porno dalam bentuk gambar, dan GIF, seseorang programmer yang mendistribusikan malware. Contoh ini adalah contoh pelanggaran dalam kasus yang sama sekali berbeda. Kemungkinan dalam kasus ini adalah memblokir atau akun tempat perilaku melakukan tindakan. Yang ketiga, hukum pidana atau hukum perdata. Setiap penyelenggaraan negara, orang, bisnis, atau kota yang dirugikan karena penggunaan yang tidak sah dari nama domain oleh orang lain yang memiliki hak untuk meminta penghapusan nama domain ini yang tercantum pada pasal 23 ayat 3. Yang berbunyi siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum mengambil tindakan yang pengarahan pada kegagalan fungsi sistem elektronik atau kegagalan fungsi elektronik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang merasa kurang paham atau materinya kurang cukup atau kurang lengkap, mungkin nanti teman-teman dapat menambahkannya lewat room e-learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.